Halo semuanya, jadi hari ini saya akan mempresentasikan efisiensi metabolisme yang sudah saya lakukan sebelumnya. Yang pertama, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Pascal Kasenggong dengan NIM 1832041014, kelas 5 Pendidikan Biologi. Adapun topik yang saya akan bahas pada presentasi hari ini yaitu adalah pertama tujuan praktikum, balasan teori, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil praktikum, dan yang terakhir adalah pembahasan serta kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan praktikum. Tujuan praktikum terdiri dari dua, yaitu mahasiswa dapat memahami metode penentuan efisiensi metabolisme secara grafimetri. Yang kedua, mahasiswa dapat mengukur tingkat efisiensi metabolisme hewan, invertebrata dan vertebrata dengan berbagai variasi faktor eksternal. Lanjut, kita berbicara mengenai landasan teori. Landasan teori, metabolisme merupakan proses fisiologis yang melibatkan keseluruhan reaksi biokimia dalam rangka menyusun anabolisme atau menguraikan katabolisme. Kita menguraikan berbagai substansi kimia yang ada di dalam tubuh seperti glukose, lipid, protein, hormon, berbagai substansi lainnya. Masing-masing spesies hewan memiliki laju metabolisme dan tingkat efisiensi metabolisme yang berbeda dengan kondisi lingkungan, umur, jenis makanan, dan faktor genetik dari hewan tersebut. Jadi inti dari landasan teori ini adalah membahas mengenai metabolisme itu sendiri, dan termasuk pada katabolisme dan anabolisme, dan reaksi biokimia di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri, secara fisiologis. Kita lanjut saja. Ada alat dan bahan. Alat yang saya gunakan adalah kandang ayam sebagai tempat anak ayam itu sendiri. Yang kedua ada timbangan sebagai alat untuk menimbang berat badan dari anak ayam. Yang ketiga ada pita ukur sebagai alat untuk mengukur badan ayam dan diameter ayam, sarung tangan, masker, dan alat tulis. Untuk bahannya sendiri itu ada anak ayam sebanyak 6 ekor, pakan konsentrat, jagung, dan air. Kita lanjut mengenai prosedur kerja. Yang pertama, menyediakan 2 unit kandang ayam A dan B yang bersih dan lengkap dengan wadah makan. Jadi di sini merupakan gambar dari kandang ayam saya sendiri, yang saya desain sendiri. Jadi saya menggunakan satu kandang ayam di mana kandang ayamnya itu saya bagikan menjadi 2 ruangan, yaitu ruangan pelakuan 1 dan pelakuan 2. Di mana setiap satu ruangan ini saya berikan 3 anak ekor ayam boiler atau Gallus domesticum. Langkah yang kedua yaitu meletakkan bahan makanan berupa pakan ternak jagung pada kandang A dan pakan ternak konsentrat pada kandang B. Masing-masing 200 gram per kandang dan air secukupnya dalam botol minuman. Selanjutnya timbang berat serta morfometri dari masing-masing anak ayam, percobaan dan catat hasil awal pengumuman ayam. Langkah yang keempat, memasukkan 3 anak ayam per kandang dan tempatkan pada posisi yang aman dengan memperhatikan pencahayaan selama 2 minggu. Yang kelima, tahap kelima, setiap 1 minggu sekali lakukan pengukuran penimbangan berat anak ayam dan morfometri serta didokumentasikan, dan terakhir hasil tersebut dicatat dalam bentuk hasil dokumen. Kita lanjut ke hasil praktikum. Hasil praktikum ini, tabel hasil pertama ini merupakan berat badan ketika dilakukan pakan jagung. Didapatkan bahwa perubahan berat badan minggu pertama yaitu sebesar 33 gram rata-rata totalnya. Lalu pada minggu kedua rata-rata totalnya yaitu sebesar 21,6 gram, dan untuk rata-rata totalnya secara menyeluruh sebesar 18 gram. Untuk tanda berat ayam yang warna merah ini itu adalah berat anak ayam yang telah mati diakibatkan oleh beberapa faktor seperti itu, seperti dimakan oleh
pemangsa, lalu memang sudah bawaan dari sananya, maksudnya saat saya membeli, jadi dia sudah memang kesehatannya sudah tidak terlalu baik, sehingga ketika dibawa ke rumah dia tidak melakukan adaptasi dengan baik, seperti itu. Untuk tabel kedua, ini perlakuan pakan konsentrat sama, jadi ada juga yang mati anak ayamnya. Perubahan minggu pertama rata-rata totalnya adalah 45,6 gram, yang kedua yaitu 36,3 gram, dan rata-rata totalnya ada 34,75 gram. Jadi bisa dilihat dari sini saja untuk berat badan pelakuan pakan jagung, dapati bahwa pelakuan pakan konsentrat itu lebih besar daripada pelakuan pakan jagung. Untuk yang tabel selanjutnya ini adalah panjang badan pelakuan pakan jagung. Dapati juga ada yang warna merah ini, berarti sama seperti tadi yang mati, anak ayam yang mati. Perubahan panjang minggu pertama yaitu 3,8 gram, yang kedua cm, yang kedua yaitu minggu kedua 1 cm, dan rata panjang badannya itu sebesar 2,1 cm. Untuk pelakuan pakan konsentrat kita bisa lihat bahwa untuk perubahan panjang minggu pertama itu sebesar 4 cm, yang kedua 3,8, dan rata-rata totalnya adalah 3,93 cm. Untuk tabel selanjutnya itu kita mengamati diameter badan pelakuan pakan jagung. Diameter badan minggu pertama itu 21,1, yang kedua 2,3 cm, rata-ratanya sebesar 2,2 cm. Untuk diameter badan pakan konsentrat itu minggu pertamanya adalah 5,3 cm, minggu keduanya adalah 1,7, dan rata-ratanya 3,5 cm. Dilihat juga bahwa dari sini bahwa pakan konsentratlah yang lebih unggul. Ini grafik perbandingan berat badan antara pakan jagung dan pakan konsentrat. Jadi bisa dilihat bahwa berat badan pakan konsentrat itu lebih unggul daripada pakan jagung. Nah, warna hijau ini menandakan anak ayam 3, warna kuning anak ayam 2, dan orange itu anak ayam pertama. Panjang badannya sendiri itu sama, bahwa anak ayam yang dikasih pakan konsentrat itu lebih unggul. Sama juga untuk diameter, bahwa pakan konsentrat itu lebih unggul dibandingkan pakan jagung. Pembahasan. Jadi pada praktikum kali ini mengamati efisiensi metabolisme yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi metabolisme dari hewan vertebrata dan invertebrata. Kegiatan praktikum kali ini, subjek yang dijadikan sebagai pengamatan adalah anak ayam broiler yang diberi perlakuan berbeda, di mana untuk perlakuan pertama diberikan pakan jagung, sedangkan perlakuan kedua diberikan pakan konsentrat, yang dimana jenis perlakuan pertama dimana jenis konsentrat tersebut adalah konsentrat daging. Frekuensi pemberian pakan itu diberikan 200 gram pada pukul 7 WITA. Jadi setiap ruang kandang bersihkan 3 anak ayam broiler. Dan selama 2 minggu dilakukan pengamatan pada anak ayam broiler, didapatkan bahwa anak ayam diberikan pakan konsentrat lebih unggul terhadap semua variabel baik panjang, diameter, maupun berat badan. Hal ini dikarenakan pada jagung sendiri mempunyai kandungan protein yang rendah dan beragam, dari 8 sampai 13%, tetapi kandungan serat kasarnya rendah, 3,2%. Sedangkan pada konsentrat jenis pedaging memiliki protein antara 37 sampai 39, lemak minimal 2%, serta max 6%, abu max 35%, kalsium minimal 12%, fosfor minimal 1,2, yang menyebabkan anak ayam pakan pedaging lebih unggul baik dari sisi berat, panjang, dan diameter.
karena jumlah kandungan nutrisi yang cukup baik serta jumlah protein yang tinggi, dan memacu terjadinya pertumbuhan metabolisme yang baik. Hal ini yang berdampak pada besarnya rata-rata, pada berat, panjang, dan diameter. Hal ini juga diperkuat oleh beberapa ahli yang menyatakan bahwa pakan dengan kadar protein rendah dapat menurunkan kadar protein karkas di puyuh betina. Nah, hal ini juga sesuai dengan anak ayam broiler, di mana pakan juga memiliki kadar protein yang rendah yang memacu penurunan lemak pada anak ayam. Selain itu, beberapa faktor yang melatar belakangnya adalah permasalahan jumlah jagung biji dengan kontes rendah. Seperti itu. Pengaruh dari penggaringan yang kurang sempurna merupakan media yang baik untuk pertumbuhan Aedes valgus yang menghasilkan racun alpha-toksin. Dari sisi yang lain juga, konsumsi daging lebih mudah dicerna bagi anak ayam broiler yang masih memiliki sistem pencernaan yang kurang baik. Konsumsi dapat dicerna dengan mudah karena adanya kandungan serat yang tinggi dan didukung oleh kandungan air yang mengefisiensikan metabolisme pada anak ayam broiler. Sedangkan pada pakan jagung sendiri kandungan serat rendah, tidak adanya kandungan air yang mempersulit efisiensi metabolisme dari anak ayam broiler sendiri yang berakibat pada pencernaan rendah ayam. Terlanjut kesimpulan. Kesimpulannya ada 4. Yang pertama, pada hasil pengamatan berat badan anak ayam broiler, bahkan peserta jenis daging yang memiliki rata-rata kenaikan paling besar. Yang kedua, pada hasil pengamatan panjang dan diameter anak ayam broiler, Graus Gallus domesticum, bahkan peserta jenis daging memiliki rata-rata kenaikan paling besar. Yang ketiga, efisiensi metabolisme yang paling baik dia merupakan peserta jenis daging. Yang terakhir, pakan peserta jenis daging memiliki sumber energi paling baik dibandingkan pakan jagung. Daftar pustaka. Nah, berikut daftar pustaka. Dokumentasi. Mohon maaf. Nah, berikut dokumentasi dari setiap minggunya. Yang pertama ini adalah pemilihan awal, yaitu 29 September. Yang kedua yaitu minggu pertama yaitu 5 Oktober 2020 dan minggu kedua yaitu 12 September 2020. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan dalam presentasi